Buka tuh pintu. Hah? Manajer mau lewat. Tahu nggak? Sudah hubung. Iwan, kamu lelet banget sih. Hah? Gak bisa kerja apa gimana? Saya ini Bayu. Saya calon tunangannya Bu Putri. Saya adalah anak dari Bapak Surya yang punya perusahaan ini. Oke, udah rapi. Dan sekarang aku harus berhati-hati agar mereka nggak tahu kalau misalkan ya aku bukan serpam yang sebenarnya. Kalau bukan karena aku dijodohkan sama orang tuaku, aku nggak bakalan ngelakuin hal seperti ini. Cuman kalau misalkan aku nggak pakai cara kayak gini, aku kan nggak tahu siapa orang yang bakalan mendampingi aku sampai akhir hayat nanti. Karena kalau masalah tunangan bahkan kepernikahan ini kan bukan sesuatu yang main-main, jadi aku harus hati-hati. Ya mungkin dengan cara seperti ini aku bisa tahu gimana sikap dari calon tunanganku. Siapa sih yang nggak tahu sama papaku? Soalnya kan kalau dilihat dari ya aku anak dari seorang Pak Surya, ya pasti mereka ya pasti bakalan mau dijodohkan sama aku. Cuman kan aku nggak boleh cari calon istri yang cuman memandang hartaku aja. Aku benar-benar harus cari yang sesuai dengan apa yang aku harapkan. Tapi aku juga penasaran sih. Aku kan belum pernah ketemu nih sama orang yang dijodohkan sama orang tuaku. Terus gimana caranya ya aku tahu? Oh iya, di sana kan banyak karyawan kan. Aku tinggal tanya aja siapa direktur di perusahaan itu. Aku harus cari tahu lebih dalam lagi. Sebenarnya sifat aslinya ini seperti apa. Bisa aja dia kan di depan orang tuaku sok-sok manis, sok-sok rajin, terus ya sok-sok baik lah. Tapi ternyata di belakang dia nggak kayak gitu. Nah, ini nih yang harus aku ketahui. Lagian juga ya, orang tuaku ini percaya banget sama orang ini ya. Emang sih gak gampang buat jadi direktur, cuman dia seorang perempuan udah bisa jadi direktur, terus jadi orang paling dipercaya lagi sama orang tuaku. Mungkin karena kepercayaan orang tuaku ini terhadap dia, sehingga orang tuaku berpikir kalau misalkan dia itu cocok buat jadi calon tunangan aku dan nikah sama aku. Kalau bukan karena orang tua aku gak bakalan ngelakuin hal kayak gini nih. Lagian juga aku ada kerjaan lain yang lebih penting daripada ini. Ya cuman karena memang udah perintah dari orang tua, mau nggak mau aku harus laksanakan. Tapi ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung juga aku iseng-iseng juga nih kayak gini. Ini salah satu bentuk pengabdianku terhadap orang tua. Kalau misalkan aku berangkat naik mobil, mereka pasti curiga. Oh, aku harus naik motor aja nih, biar nggak ada yang curiga. Oh iya, ini aku udah harus berangkat nih, ntar aku telat lagi. Aduh. Aduh, ini mobilku kenapa ya? Macet. Gimana ini? Bentar lagi mau meeting, mana aku nggak tahu perbaikinnya. Aku mau nelpon serpam aku ya?
Udah jam berapa coba? Telat lagi meeting aku. Gak profesional banget sih jadi aku. Ya ampun, gimana ini? Gak ada orang. Apa aku nungguin orang aja ya? Ini gak ada mas. Mas, boleh minta tolong? Mas, berhenti mas. Mas, boleh minta tolong dong mas. Mobil saya macet. Oh ya udah, bentar deh saya pergi dulu mbak. Mas cepetan dong. Mobil saya macet. Memang macet kenapa mbak? Saya bukan bengkel, jadi saya nggak bisa buat perbaiki mobil. Saya ini. juga gak tahu ini kenapa. Saya nyuruh masnya karena saya gak tahu. Oh gitu. Ya jangan nyuruh juga kali mbak. Minta tolong deh, minta tolong cepetan dong mas. Ini bukanya gimana nih? Cuman saya cek dulu ya. Meskipun saya nggak tahu, saya coba dulu karena mbak ini perempuan, saya kasihan. Maaf, ini dibuka nggak? Aduh, saya ini nggak tahu sebenarnya mbak, nggak pernah perbaiki mobil macet. Cuman Apa aja deh biasanya- mas, terserah, yang penting bisa. Biasanya Keburu ini ini. air radiatornya mbak. Pokoknya aku minta tolong banget ya mas. Please, aku minta tolong banget, ini penting Iya ya banget mbak, iya soalnya. mbak. Ini kan udah saya bantu benerin. Tapi emasnya yakin tahu. Nah, ini udah bisa nih. Ya, namanya juga dicoba mbak. Ya Allah. Ini kunci mobilnya ada di dalam. Ada di dalam. Nah, ini udah nyala. Bisa. Ini Aduh, cuman bukan air radiatornya tadi, cuman ada kabel yang copot mbak, makanya nggak hidup. maaf ya mas, tadi kasar ngomongnya soalnya keburu banget. Minta maaf ya mas. Oh ya nggak apa-apa, santai aja mbak. Lagian ya, mbak ini emang mau kemana sih? Ada meeting, ntar lagi. Oh mau meeting. Soalnya kan apa ya, di sini juga jalannya juga nggak terlalu ramai juga. Kalau misalkan lewat sini ya kalau bisa mbak bareng sama supir gitu. Kalau misalkan mbak kerja di kantor kan biasanya ada supir. Biasanya kalau perempuan diantar sama supir kok. Supir saya lagi cuti mas. Oh, lagi iya, cuti. masnya kerja di mana? Oh saya kerja di perusahaan dekat sini mbak. Saya ini satpam baru dan ini hari pertama saya kerja mbak. Ya semoga meskipun posisi saya cuma satpam, ya semoga emang benar-benar bisa saya laksanakan dengan sebaik mungkin mbak. Karena ini cuma satu-satunya cara buat saya dapat rezeki mbak. Jadi ya mau nggak mau saya harus bekerja gitu karena saya ada tanggungan keluarga. Beda kalau mbaknya nih kayaknya kalau dari tunggangannya kemudian dari penampilannya kayaknya mbak ini bukan karyawan biasa deh. Emang mbak ini apa ya mbak posisinya di kantornya? Ya sama kok. Saya kayak masnya juga jadi karyawan biasa. Merintis Posisinya? dari nol juga, saya direktur. Ya kalau direktur bukan karyawan biasa mbak, tapi itu kan pimpinan mbak, pimpinan perusahaan. Ya saya beruntung sekali bisa bertemu dengan seorang direktur perempuan, masih muda, cantik juga kan. Sebenarnya saya kaget tadi mbak, saya lewat kemudian dicegat sama mbaknya. Saya kira ada apa gitu. Terus mbaknya juga kayak marah-marah sama saya, makanya saya kaget gitu. Tapi nggak apa-apa, saya wajar karena mbak mungkin panik ya, karena keburu mau meeting, terus mobil nggak bisa gitu kan, mau naik apa gitu. Ya nggak apa-apa sih mbak. Ya udah kalau gitu, kalau misalkan mau lanjut, saya juga mau lanjutin mbak. Saya juga takut telat soalnya. Masnya mau kemana nih? Mau kerja? Ya saya mau kerja mbak. Soalnya kan ini hari pertama saya kerja gitu. Takutnya kalau misalkan saya telat, saya takut dimarahin mbak sama pimpinannya yang di perusahaan saya ini. Meskipun saya belum tahu siapa pimpinannya mbak. Nah yaudah ya mbak, saya mau langsung berangkat dulu ya mbak. Insya Allah nggak bakalan macet-macet lagi mbak. Iya. Oh, bentar mas. Masnya orang mana
makasih. Oh, Tante, tunggu. Ini aku ada sedikit rezeki buat Mas. Enggak usah Mbak. Oh, enggak Mas. Enggak usah. Jadi saya nolong Mbak ini ya ikhlas gitu. Itu pun karena saya diberhentikan sama Mbak. Kalau misalkan saya nggak diberhentikan kan saya nggak kira berhenti gitu. Udah nggak apa-apa Enggak, Mbak. ini buat tanda terima kasih aja. Nggak usah Mbak. Mbak udah bilang makasih sama saya aja itu udah lebih dari cukup Mbak. Itu. Jadi saya nolongnya ikhlas bukan karena pengen duitnya, lagian juga cuman nyolokin kabel kan, masa mau dikasih duit kan enak gitu. Ya udah deh, kayaknya Masnya orang baik. Makasih ya Mas. Maaf masalah tadi tuh, maaf. Ya nggak apa-apa Mbak. Ya kalau misalnya dibilang orang baik juga, ya saya nggak terlalu baik juga Mbak. Masalahnya tadi saya juga apa ya, juga kaget gitu. Oh iya Mas, Masnya nih orang mana ya kalau boleh tahu? Nah, saya ini orang dekat sini juga Mbak, yang nggak terlalu jauh. Saya emang asli orang sini, saya bukan pendatang. Tuh kalau Mbak ini asli orang sini atau pendatang? Asli orang sini sih kayaknya ya. Orang tua saya sih asli orang sini, Bapak. Mama saya itu orang luar, terus papa saya itu orang sini. Jadi Nikah? saya ikut papa. Oh ikut papa? Oh gitu. Masnya udah berkeluarga? Kebetulan saya masih belum berkeluarga Mbak. Saya masih Ya ampun, lajang. sungguh. Ya lagian siapa sih Mbak yang mau berkeluarga dengan seorang satpam seperti saya Mbak? Penghasilan juga masih segitu. Terus masih belum punya rumah. Ya masih ada cicilan dikit. Siapa sih yang mau Mbak? Jangan meremehkan pekerjaan orang lain. Saya nggak meremehkan Mbak. Cuman secara ya sekarang perempuan itu kan udah apa ya, pemikirannya udah beda dengan perempuan zaman dulu. Sekarang meskipun orangnya nggak terlalu ganteng, tapi dia berduit, pasti perempuan mau Mbak. Beda dengan saya, tampang udah nggak bisa diandelin, nggak punya duit, tapi ya, bisa Mas, diandelin dari saya Mbak. Jadi nggak kira ada perempuan yang mau gitu. tapi ya Mas, perempuan kalau udah sayang itu nggak mandang dari segi pekerjaan, harta, rupa. Nah, terus sekarang gini deh, kalau Mbak mau nanya masalah itu, tolak ukurnya kan Mbak sekarang kan jadi direktur, banyak duit pastinya kan, relasinya banyak cowok yang deketin, pasti ya orang tajir kan. Sekarang saya tanya, kalau misalkan Mbak deket sama seorang satpam, Mbak suka sama seorang satpam, gimana coba respon keluarganya gitu, atau Mbak disenangi sama seorang satpam? Loh, gak apa-apa sih Mas, emang kenapa? Kalau menurut aku sih ya, asal dia itu baik, sopan, mau menghargai orang tua aku, selagi pun itu satpam, petani pun, aku gak mandang dari kayak gitunya. Selagi dia bisa menghargai aku sama orang tua aku. Iya sih Mbak, ya jarang sih sebenarnya ada perempuan yang jawabannya seperti itu, apalagi seorang direktur seperti Mbak. Mau ngobrol dengan satpam aja itu udah luar biasa Mbak, apalagi jawabannya seperti itu. Tapi ya mustahil sih Mbak kalau misalkan Mbak, siapa namanya Mbak? Putri. Oh Mbak Putri, oh ya kita belum kenalan ya. Saya Bayu Mbak, saya Bayu, Mbak ini kan Mbak Putri namanya ya. Jarang banget sebenarnya Mbak, dan mustahil Mbak Putri yang seorang direktur itu mau dengan seorang satpam, karena yang deketin Mbak Putri saya yakin orang yang kaya pastinya, dia juga pasti punya jabatan, nggak kayak saya Mbak. Dan gimana kata teman-teman Mbak, kata keluarga Mbak, kalau misalkan Mbak Putri sampai deket sama seorang satpam, sama seorang petani yang Mbak Putri sebutkan tadi, itu maksud saya itu di sana Mbak. Tapi saya beruntung banget bisa bertemu sama Mbak Putri, dan saya yakin Mbak Putri orang baik, bukan orang yang seperti saya sebutkan tadi. Saya juga beruntung bertemu sama Mas. Masnya tuh baik dan penolong. Ya kalau dibilang penolong, kalau Mbak Putri nggak berhentiin saya, kan saya nggak mungkin nolong. Berarti Masnya nggak pernah nolongin orang yang Ya, ada apa-apa di jalan dong? nolongin sih, ya nolongin kalau misalkan ada apa-apa ya saya tolongin gitu. Oh ya, ini saya udah lama juga ngobrol Ya sama ampun, Mbak aku Putri. juga nggak telat pas. ini. Ya udah Mbak, saya langsung Kebanyakan berangkat aja. ngobrol Mbak. sih. Ya udah, ini kan mobilnya udah hidup.
Mbak Putri bisa langsung berangkat. Saya juga mau berangkat ya Mbak. Ya udah, makasih dah ya Mas. Ya udah, sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Salam. Saya telat nih. Duh, aku lupa minta nomornya. Gimana untuk cara ngubungin? Gampang deh, nanti aja. Masuk aja. Oh ya, Ya? aku mau nanya nih sama kamu. Kamu selama ini kan jadi asisten aku. Ya. Menurut kamu gimana? Selama kamu jadi asisten aku, hah? Sebenarnya enak-enak aja sih sama kamu. Cuman aku merasa agak dibatasi gitu karena itu loh, ada Putri. Hah? Ya pastilah, kalau kita kerja sama orang pasti ada batasan dan ada aturan perusahaan. Apalagi Bu Putri itu sebagai direktur ya, dia itu wajib dan harus memberikan aturan sama karyawannya. Kita sebagai manajer ya, dan kamu asisten manajer ya, mau tidak mau harus mengikuti aturan yang Bu Putri buat. Iya tahu, tapi menurut aku Putri itu terlalu tegas tahu sama kita. Dia namanya juga atasan. Kan kita juga tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Cuman dia tuh kalau ketemu sama kita tuh kayak perlu banget dihormatin gitu loh. Ngerti Udah, nggak? kamu tenang aja. Bentar lagi kan Bu Putri mau dipindahkan ke kantor pusat. Oh iya, Iya iyalah. beneran Fit? Iya. Kok bisa? Iya. Kan Bu Putri sudah lama di sini. Oh iya, Iya sih. satu lagi, Bu Putri itu katanya mau menikah. Mau menikah? Dan Kok kamu tahu? Kamu tahu dari mana Fit? ya tahu lah, masa nggak Yang tahu? tukang gosip kan perempuan, kamu kan cowok, kenapa kamu tahu? Iya, Bu Putri itu mau menikah sama yang punya perusahaan di sini. Kamu tahu sendiri kan, Pak Surya itu sudah percaya banget, dan kayaknya Pak Surya, kalau aku perhatiin ya dari bulan kemarin, Pak Surya itu udah emang kayak sengaja mau menjodohkan Ibu Putri sama anaknya gitu loh. Dan Pak Surya itu sudah mau pensiun. Nah, makanya Pak Surya nggak pernah datang ke kantor lagi dan mempercayai 100% sama Ibu Putri. Karena Pak Surya sudah sepuh gitu loh. Tapi yang aku dengar dari informasi, pria yang mau dinikahkan sama Ibu Putri itu tidak mau mengelola di sini karena anaknya mandiri dan dia tuh sudah punya perusahaan sendiri. Oh iya, punya perusahaan sendiri. Ya ampun, kayak banget. Enaknya jadi Putri, udah jadi direktur, terus jodohnya juga yang punya perusahaan. Ya Bu Putri kan tahu sendiri kamu, Bu Putri itu orangnya jenius ya. Jenius banget sih. Selama Bu Putri menjadi direktur di sini, perusahaan kita itu tambah maju. Kamu tahu sendiri kan? Hah? Ya tahu, aduh insecure Emang sih aku jadi cewek. ini perusahaan kantor cabang, tapi tidak kalah saing sama perusahaan pusat. Sampai karyawan di pusat itu iri sama perusahaan kita. Yaitu semua berkat Ibu Putri. Tapi menurut aku, kenapa aku cari informasi tentang Ibu Putri? Iya, kenapa? Alasannya kenapa kok kamu cari segitu rincinya dari tadi? Detail banget jelasin. Ya sebenarnya aku tuh suka sama Putri. Kok semua cowok suka sama Putri sih? Ya tahu Putri cantik, jenius, punya segalanya. Kenapa harus Putri? Kan banyak cewek-cewek lain di luar sana yang karirnya juga bagus, Fit. Kenapa harus Putri? Pria mana sih yang nggak suka sama Bu Putri? Selain cantik dan jenius, dia tuh pintar. Hah? Ya menurut aku dia tuh nggak ada kekurangan gitu loh. Kalau aku sampai jadi sama Ibu Putri, Fit, impossible. Kamu jangan terlalu tinggi dulu berharapnya. Kamu mau bersaing sama anaknya Pak Surya. Logis dong, kamu gak bakal bisa, Fit. Kamu manajer emang, tapi di cabang, bukan di pusat. Kamu tuh kalah jauh banget tahu. namanya sama juga anaknya persaingan. Pak Surya. Hah? Aku sudah terbiasa bersaing di lapangan. Hah? Menurut aku persaingan yang berat itu di lapangan. Kalau cuma menaklukkan hati perempuan, ya
Tapi kamu Apa udah salahnya telat, Fit. dicoba gitu Iya, loh. tapi kamu udah telat karena Bu Putri udah mau dinikahin. Sebelum janur kuning Iya. melengkung, hah? Apa salahnya? David masih bisa. Ya iyalah. Oh iya. By the way, Bu Putri kemana ya kok belum datang? Oh Sedangkan iya, ini kita udah kan siang banget loh kok tumben dia telat. Padahal kan dia on time banget biasanya. sedangkan disiplin kita kan mau ada rapat sama klien nih. banget. Iya gimana? Ya, Aduh, tumben-tumbenan aku gitu gimana ya? Tapi pasti dia punya alasan sih kenapa dia telat. Apa kamu gak tertarik sama anaknya Pak Surya? Hah? Kalau Ya, coba kamu tertarik bayangkan, lah, Fit. kalau Cuman aku terlalu insecure dan Iya. sadar diri aja. Apalagi yang mau dinikahin itu Bu Putri. ya namanya juga hidup, hah? Kalau kita gak coba-coba, mana mungkin kita bakalan maju, ya kan? Kita disekolahkan. Ya terus kamu Coba mau kamu ya, coba aku gitu. kasih pencerahan sedikit. Kamu disekolahkan, hah? Kamu itu dulunya gak tahu apa-apa, Iya, sehingga disekolahkan kamu buat tahu mencari apa-apa. jodoh juga. Ya itulah gunanya. Hah? Gunanya kita belajar gitu loh dan mencoba suatu hal yang baru. Iya, Hah? satu halnya Ya, kamu untuk harus coba profesi dulu. kita yang bagus, Fit. Kalau kamu bisa mendapatkan anaknya Pak Surya, otomatis kamu nggak jadi asisten manajer lagi. Iya benar Hah? juga, tapi aku bisa apa? Aku bisa apa? Aku punya apa buat ngedeketin anaknya Pak Surya? Sayangannya itu Bu Putri, tahu? Kalau kamu ada niatan buat mendekati anaknya Pak Surya, aku ada di belakang kamu. Karena misi kita itu sama. Aku pengen mendapatkan Ibu Putri dan kamu Terus bisa apa yang mendekati mau Pak kamu Surya, lakukan anaknya Pak buat Surya. dapetin Bu Putri? Hah? Udahlah, Gak ada, gak bisa, udah stop. Kamu bisa cari cewek lain aja, Fit. sudah. Yang penting niat kamu mau apa enggak. Kalau mau, kalau kamu mau, aku ada di belakang kamu buat mensupport supaya kamu tuh dekat sama anaknya Pak Surya. Super doang. Ya udah, kalau masalah rencana kamu Ya udah anggap aja itu Percaya sama aku. my dream, itu mimpi aku, anggap aja gitu, meskipun gak dapat juga gak apa-apa. Tapi menurut aku ide kamu juga bagus sih kalau emang beneran aku bisa dekat sama anaknya Pak Surya. Tapi gimana caranya? Kok perasaan kamu dari tadi yakin banget soal kamu di belakang aku, tuh maksudnya gimana sih, Bu? kalau masalah rencana ya, kamu tenang aja. Kita fokus dulu sama rapat yang kita rapatkan sama klien, hah? Kamu dari tadi ngomongnya serius, Fit? buyar nanti. Mau Ya serius ngedeketin? lah, hah? Kalau laki-laki sudah punya niatan mendekati wanita, itu harus diperjuangkan, tau nggak? Ya udah, aku percaya sama kamu, Fit. Kamu juga harus bantuin aku juga mau bantuin kamu kalau gitu. Kalau kamu sudah jadi istrinya anaknya Pak tahu Surya, jadinya, tahu. harus ke depan kalau kita berpikir. Ya udah kita. Kayak sepi banget ya. Oh iya, satpamnya gak ada. Ini nih, Mas, kok telat sih Mas? Ini udah jam berapa, Mas? Sabang baru ya? Iya mas. Gini Pak, mohon maaf. Masih baru udah kayak gini. Saya tadi masih ada kendala di jalan Pak, Bu. Tetap aja gak bisa on time, namanya gak disiplin ya. Saya tadi udah berangkat pagi, cuman di jalan tadi saya diberhentikan sama seorang perempuan karena dia mobilnya macet. Oh, perempuan gitu nyari Enggak, modus emang di macet, mana-mana. soalnya dia juga keburu-buru. Saya juga dicegat. Saya nggak enak kalau misalkan nggak saya tolong. enggak? Hah? Kamu pertama kali masuk ke sini kan? Hah? Iya, hari pertama kamu masuk ke sini kan? Hah? Jadi siapa? Iya, Hah? jadi ini hari pertama saya Pak. Kalau hari pertama seharusnya kamu memberikan kesan yang baik dong. Hah? Pertama, kamu bekerja sudah telat. Aku gak mau tahu alasan kamu itu apa. Hah? Oh, Kalau kamu emang niat bekerja, seharusnya kamu jangan telat dong. Iya. Sebentar Pak, jangan marah-marah Kamu dulu. makan gaji buta bagaimana? Hah? Loh. Iya. Saya baru pertama hari kerja ini Pak. Saya mohon maaf ya. Saya juga belum tahu sebelumnya Bapak ini sebagai apa di sini, Ibu ini sebagai apa di sini. Jelaskan. Ini Pak David, manajer di sini, saya asistennya. Nama saya Windy. Oh gitu. Emang kamu siapa yang masukkan ke sini? Hah? Iya. Ya saya lewat. Lewat Ya. online. Hah? Iya. Apa ada orang dalamnya? Oh enggak Pak. Satpam di sini profesional banget loh Mas masuknya. Ya saya mohon maaf. Ini kesalahan saya nggak bakalan saya ulangin lagi Pak. Selama Pak Agung jadi satpam di sini, dia tuh selalu on time. Sebelum kita datang dia sudah ada di sini berdiri, tahu nggak? Iya. Hah? Apapun Kamu alasannya ya satpam baru tetap telat kalau begini. Bapak sama Ibu protes saya telat, tapi Bapak sama Ibu juga
masih baru mau masuk juga kan? Kamu jangan balikin kesalahan ya. Saya bukan memutar Kamu balikan nggak usah protes, tahu kesalahan. nggak? Hah? Saya nggak Ya. protes, saya cuma Kamu di bertanya, sini. Pak. Cuma Ya. satpam, Mas. Sedangkan kita manajer, kamu nggak tahu kan kesibukan kita itu apa? Entah mau ketemu klien di luar apa gimana? Kamu gak usah protes. Kamu jalankan yang harus kamu jalankan. Kamu di sini ditugaskan untuk menjaga keamanan dan membuka gerbang ini. Kalau kayak gini caranya, apa kita yang harus membuka gerbang ini? Ya, Ya udah saya buka ya Pak. udah telat, tahu nggak? Ya, kamu itu seenak-enaknya aja ya. Saya sudah minta maaf Pak. Terserah Bapak sama Ibu sanksi buat saya apa, asalkan saya jangan dipecat Pak. Karena saya butuh banget pekerjaan ini Pak. Minta maaf sekarang nggak cukup buat menyelesaikan masalah. Ya. Kan mestinya ada peringatan dulu Oh Pak. ya, pasti. Aku bakalan negor kamu dan aku bakal memberikan sanksi sama kamu seberat-beratnya supaya ini sebagai pelajaran Saya belum- buat kamu di hari pertama kamu bekerja di Sapam. Ini juga saya belum dapat gaji, kerja juga belum. Saya udah mau dikasih sanksi aja Pak. Ini kayak Padahal gini saya nih. telatnya masih 5 menit loh Pak. Kamu ngeluh. Mau telat sedetik pun tetap namanya telat, Mas. Jangan remehin waktu dong. Saya nggak ngeremehin waktu, cuman saya sudah jelaskan alasan saya. Jadi itu juga mungkin bisa Alasannya jadi nolongin pertimbangan. perempuan. Bu, gimana Masih sih Bu? satpam, Ibu kan Mas. punya hati nurani, Bapak juga punya hati nurani. Kalau misalkan ada orang minta tolong di jalan, kemudian Bapak sama Ibu mau nolong atau enggak? Itu cuma pembelaan kamu. Bukan Iya. pembelaan Pak, tapi Kalau kamu bekerja sama orang, pembelaan kamu itu tidak dibutuhkan. Ya, kerja kamu yang dibutuhkan di sini. oke. Kalau kamu mau begitu, nolong Pak. orang, tolong aja, tapi jangan masuk kantor sini. Coba lihat. Kita sebagai manajer buat buka ini. Iya, kamu gak sopan banget. Kan saya udah bilang Pak, saya mau bukakan Pak pintunya. Tapi Bapak malah marah-marah terus sama saya, nggak mau dengerin penjelasan saya. Penjelasan apa lagi yang perlu kita dengerin, Mas? Loh kan saya sudah jelaskan, tapi Ibu juga. Kalau udah salah ya berarti salah, Mas. Iya Bu, saya paham kalau saya salah. Saya sudah minta maaf. Terus kalian juga udah mau memberikan sanksi sama saya. Terus apa lagi Pak? Apa lagi? Supaya kamu gak seenaknya ya. Ya. Kamu harus diceramai. Oh ya udah, kalau misalkan Bapak sama Ibu masih belum puas buat caci maki saya, buat marah-marah sama saya, silahkan Pak. Saya bakalan dengerin. Masih baru pertama udah kurang ajar gini ya, Pak. Bagian. Kamu selengan banget ya jadi orang. Ya. Kamu seharusnya tahu posisi kamu itu apa. Sapam harus tunduk dan patuh sama kita. Bukan malah nyerocos kayak Jangan gini. kalau kita omong. Iya bener. Mas merasa nggak dari tadi kalau Mas juga ikut nyerocos, kita nyerocos? Kamu gak ada takut-takutnya sama kita ya. Selaku manajer di sini. Saya hormat dengan kalian berdua. Saya hormat karena kalian atasan Mana saya. kalau hormat sama kita? Cuman kalau atasan setahu saya juga harus bijaksana. Kalau misalkan saya udah ada kesalahan kemudian saya udah dapet sanksi, ya udah selesai Pak. Apa aku harus memberikan toleransi sama karyawan yang sudah melakukan kesalahan? Kalau kamu dikasih toleransi, kamu sebagai contoh sama karyawan yang lain, bakalan semena-mena tuh karyawan yang lain, tahu nggak? Ya udah Pak, saya mohon maaf kalau gitu. Kamu dari tadi jangan maaf doang, buka tuh pintu, manajer mau liwat, tahu nggak? Sudah hukum. Kamu lelet banget sih, nggak bisa kerja apa gimana? Pak, Kenapa? Bapak boleh ngata-ngatain saya? Gak usah Bapak nunjuk-nunjuk, Mas. boleh ya marah-marah sama saya, tapi tolong jangan main fisik Pak. Kamu pantas digituin. Saya bukan takut ya. Mau marah? Kalau kamu marah sama manajer, berarti ini hari pertama dan hari terakhir kamu. Iya bener, Terserah, kamu harus terserah. terima resikonya. Oke. Saya bakalan cari pekerjaan lain selain di sini. Oke. Manajer seharusnya memberikan contoh yang baik dong sama karyawannya, bukan malah main kasar kayak gini. Menang tak? Sekarang saya tanya, Bapak mau bicara masalah aturan? Oke, saya telat secara peraturan. Apakah Bapak itu dibenarkan kalau misalkan memberikan perlakuan kekerasan terhadap karyawannya? Ini bukan Saya hal negatif, bisa Mas. laporkan Ini Bapak. melatih kedisiplinan, Mas. Melatih Gitu aja. kedisiplinan ya melatih kedisiplinan, tapi bukan dengan cara kasar kayak gini. Ya udah juga. biar jerak, Masnya biar gak diulangin lagi. Mbak, apa sih posisinya kok dari tadi nyerocos saja? Asisten manajer, Mas. Cuma asisten manajer aja sok-sokan. Cuma daripada satpam doang udah sosokan kayak gini.
Yang berdua ini gak pantas sebenarnya kan, yang berdua ini jadi asisten sama manajer. Pak, Kelakuannya tolong ya kayak Pak, gini. nggak boleh nih ada satpam kayak gini di perusahaan kita Pak. Kayaknya harus dipecat deh orang kayak gini nih. Supaya kamu tahu ya. Hah? Ya, posisi kamu ini cuma sebagai ini. Ya. Tahu? Hah? Kamu kelewatan banget. Hah? Kamu nggak tahu lagi berhadapan sama siapa. Hah? Saya tahu saya berhadapan dengan siapa. Seorang manajer yang seharusnya tidak menempati posisi manajer dan seorang asisten manajer yang sama sekali tidak pantas buat jadi asisten manajer. Seorang Silakan satpam yang nggak pernah rendah diri, tapi sombong. Silakan Pak, pintunya sudah saya buka. Dan aku ingatkan. Sekarang kamu Nggak perlu diingatkan lagi. Dari Oke. tadi saya sudah diingatkan. Lagian saya juga bakalan pergi, ya. Dan bawa motor kamu. Gak usah bekerja di sini. Hah? Masih banyak di luar sana yang mau bekerja di sini. Saya bakalan pergi. Ini hari pertama dan terakhir saya kerja. Nanti sore saya bakalan langsung mengajukan resign. Bagus, gak usah nanti sore. Sekarang, kamu sekarang lagi berhadapan sama aku selaku manajer. Oh ya, jangan lupa nanti sore kamu menghadap di ruangan aku. Sudah, Bu ini. Ayo. Baru juga pertama kerja. Jadi marah-marahin aja sama manajer. Lagian ya mereka berdua kok kasar banget ya. Kok bisa sih perusahaan ini mempekerjakan orang seperti mereka? Lagian juga posisinya manajer. Juga heran nih. Ini pasti aku yakin mereka jadi biang kerok di perusahaan ini. Kalau bukan karena aku pengen tahu sifat dan kelakuan tunangan aku, pengen tahu tunangan aku baik atau enggak, aku enggak bakalan nyamar-nyamar jadi satpam kayak gini. Baru kali ini nih aku dimarahin. Ternyata orang jadi satpam itu nggak mudah ya. Ini juga pelajaran buat aku. Ketika aku di kantor, aku juga harus lebih menghargai posisi mereka yang ya satpam, OB, kemudian karyawan-karyawan yang lain. Karena ternyata kayak gini ya, nggak enaknya kita salah, udah minta maaf, udah dikasih sanksi, tapi malah dimarah-marahin. Ternyata nggak enak banget ya. Aku juga nanti aku harus lebih bijaksana nih. Aku nggak boleh buat karyawanku tersinggung. Mereka kan cari nafkah. Kalau seandainya aku ada di posisi mereka, dan sekarang pun aku udah ada di posisi mereka, ternyata nggak enak juga. Oh iya, motorku kan belum aku masukin. Astaga, gara-gara dua pimpinan tadi tuh sampai lupa masukin motor. Lancar banget. Oh ya Fit, Apa? itu tadi rencanamu kan belum kamu kasih tahu. Oh iya. Itu gimana sih? Ya, aku mau kasih tahu itu. Gini loh. Senin depan kita kan mau meeting sama Pak Surya. Ya. Pak Surya apa ya, mau menyampaikan dan mau apa maksudnya pelepasan Oh jabatan, iya benar. Nah, kita itu punya jangka waktu 1 minggu Buat buat menjalankan rencana ini. Kamu tuh sendiri kan, Ibu Putri itu selaku direktur di sini dan dia tuh sekarang posisinya sebagai kepercayaan Pak Surya. Dan aku mau menggelapkan uang perusahaan. menggelapkan uang? Ya, otomatis perusahaan kan ada masalah dan aku bakalan mengambil hitamkan Ibu Putri. Kalau aku mau mendekatkan diri sama Ibu Putri, ya, Bu Putri harus menjadi bawahan. Iya bisa, cuman 1 minggu Fit, mepet banget. Kamu emang resikonya besar loh. Ini si orang tadi yang marah-marah sama aku kok kayaknya ada rencana buruk ya. Dia itu mau menggelapkan dana dan ingin menjegal direktur di sini. Ini maksud mereka apa ya? Aku udah feeling nih dari awal kalau misalkan mereka berdua ini orang nggak beres di sini. Sedangkan direktur ini kan calon tunangan aku.
Ini aku harus cari tahu nih, mereka ngomong apa aja aku harus dengerin sampai selesai nih. Kalau enggak, aku nggak bakalan dapet info lagi. Kamu tenang aja. Sebelum masuk ke Ibu Putri, laporan kita kan masuk kita dulu. Kita Iya, oh iya, manipulasi benar-benar. aja. Hah? Ya kan? Iya Manipulasi gampang laporan. banget sih kalau gitu. Habis itu aku dengan mudah membuat orang karyawan lain itu bertanya-tanya, dan Bu Putri kan sudah merasa disudutkan. Ya, Oh iya, aku ngerti dia sih, ide bakalan kamu bagus. turun pangkat. Iya, otomatis juga Pak Surya gak bakal percaya sama Bu Putri sih. Kayaknya nih ide kamu biar kamu juga dapat posisi direkturnya Bu Putri kan. Ya, kalau aku sudah jadi direktur, Hmm. aku dengan gampang menghasut Pak Surya, dan pastinya Gak jadi dijodohin pastinya kan. kamu bakal bisa mendapatkan anaknya Pak Surya. Hah, gimana? Tapi Mas kamu Surya? juga harus baik-baikin aku di depannya di depannya anaknya Pak Surya dong. Pastilah kalau masalah itu. Nah, gak bakal Kamu bisa tenang aja. sendiri. Bos, Yan, sini. Kamu jangan rame-rame, Yan. Tak ketahuan. Bentar bos, kok bos pakai tadi dan ngapain di sini bos? Jadi gini, Yan. Aku jelasin dari awal ya. Aku sengaja nyamar jadi satpam, Yan. Karena aku dijodohkan sama orang tuaku sama si Via. Katanya si Via ini dia itu direktur di sini, Yan. Dan dia juga orang kepercayaannya orang tuaku, Yan. Kan kamu tahu sendiri, aku ini ya nggak pernah mau jadi pimpinan di perusahaan papaku, Yan. Ya. Dan aku sekarang udah punya perusahaan sendiri. Aku bisa bangun perusahaan sendiri karena prinsipku aku nggak pengen bernaung di bawah payung ayahku, Yan. Aku pengen berusaha sendiri dan aku pengen lebih sukses daripada papaku, Yan. Dan karena aku nggak mau, dia itu percaya sama satu perempuan, Yan. Namanya itu Via. Dan dia itu jadi direktur di sini, Yan. Selain dia pinter, dia juga jujur. Katanya dia juga baik, pekerja keras, Yan. Makanya kenapa ayahku itu menjodohkan aku sama dia. Dan sebentar lagi aku mau dijodohkan. Cuman aku masih minta waktu, Yan. Minta waktu agar aku bisa tahu dulu si perempuan ini, si Via ini, yang direktur di perusahaan ini, dia bener nggak, sesuai nggak sama apa yang papaku sampaikan sama aku, Yan. Karena aku nggak mau ceroboh cari calon istri, Yan. Tapi bentar bos, ngomong-ngomong, Mbak Via ini masih belum tahu kalau misalkan yang mau dijodohkan bos Bayu bos. Dia juga udah tahu, Yan, kalau misalkan mau dijodohkan sama papaku, Yan. Tapi dia belum pernah ketemu sama aku dan aku pun belum pernah ketemu sama dia. Makanya aku mau nanya sebentar lagi sama kamu, Yan. Dia itu yang mana orangnya? Soalnya aku nggak lihat ya orang cantik sama sekali. Kata papaku sih dia cantik, Yan. Enggak, emang bener bos kalau misalkan ya dari segi luarnya ya emang cantik bos. Oh, tapi baik nggak dia, Yan? Ya kalau karyawan yang lain sih baik bos. Gitu. Terus sama kalau si David sama si Windy ini, Yan? Nah kalau Pak David sama Bu Windy bos, itu kalau nggak ada direktur kita tuh sering keluar bos, dan sering pekerjaannya yang nggak jujur gitu bos. Nah dan setahu saya direktur di sini bukan Bu Via tapi Bu Putri gitu bos. Hah? Bu Putri? Bos. Oh, jadi gitu, Yan. Tapi kalau setauku sih namanya Via, ya. ini ngapain nih ngobrol di sini, hah? Ngomongin saya? Oh, kita nggak ngomongin bapak. Enggak Pak. Hah? Kamu Kenapa lagi sembunyi-sembunyi gini? Kamu seharusnya kan ngobrol sama satpam, ya? Emang kamu tugasnya udah selesai? Hah? Iya. Bentar Pak. Bapak kalau ngomong jaga Pak. Bapak Nggak, sudah. Kenapa harus dijaga sama satpam? Lagian dia juga udah dipecat kok. Kamu jangan utang-utang jadi sopirnya Pak Surya dulu ya, hah? Kamu senangnya di sini, ya? Kamu harus bisa membedakan. Sekarang kamu sudah menjadi karyawan, hah? Kamu ingat nggak jasa kamu tuh apa? bisa tuh Pak. Mas, kamu itu dari tadi nyerocos terus ya? Hah?
Semua karyawan kamu marahin, kamu nggak sadar sama kesalahan kamu sendiri. Aku tahu ya, kamu itu ngomong apa aja dari tadi. Kamu nguping? Bukan urusan kalian. Kamu gak usah bentar-bentar. Ada apa itu kok rame banget ya? Kak, ada masalah? Nah, itu dia direktur di sini, Bos. Yang namanya Bu Putri, Bos. Itu Ngapain lagi direkturnya. ngobrol kalian, Has? Cepat buka pintu. Beneran itu yang direkturnya. Loh, Mas, kok Mas ada di sini? Saya kerja di sini, Bu. Ibu kok kesini juga? Oh, ini kantor saya. Oh, setahu saya, Bu, direktur di sini namanya Bu Via, bukan Bu Putri. Oh iya, itu nama panjang saya. Nama panjang saya Vianika Putri. Oh, Jadi kalau di kantor saya dipanggil Putri, di luar dipanggil Via. oh pantesan. Saya nggak nyangka nih, Bu, kalau misalkan Bu Putri itu direktur di sini gitu. Oh ya udah, ayo kita ngomong di dalam aja. Oh ya udah. Kamu ngapain masih ngomong sama Bu Putri? Emang kenapa kalau saya ngomong sama ini? Kalian nggak tahu? Ini yang nolongin saya tadi. Jadi kan saya udah bilang, Pak, tadi saya itu nolong orang. Jadi yang saya tolong ya Bu Putri ini. Oh, kalau gitu kita salah paham ya. Bentar, Bos. Kalian yang nggak sopan. Ini maksud tenaganya, Bos. Mas, maksudnya? Bos. Udah lah, gini aja deh. Jadi gini, Mbak Putri, saya ini Bayu. Saya calon tunangannya Bu Putri. Saya adalah anak dari Bapak Surya yang punya perusahaan ini. Jadi kamu bukan satpam? Nyamar? Ya, saya bukan satpam, saya cuman ya iseng-iseng aja nyamar di sini karena saya nggak mau dijodohkan awalnya. Cuman ketika saya tahu, saya bertemu sama Mbak Putri tadi, jadi saya tambah yakin kalau misalkan pilihan orang tua saya itu adalah pilihan yang terbaik menurut saya, Bu. Jadi saya adalah calon tunangannya Mbak Putri. Saya rasa papa saya juga udah ngomong sama Mbak Putri, meskipun kita belum pernah ketemu sebelumnya, tapi papa saya itu sangat percaya sama Mbak Putri kalau Mbak Putri ini adalah wanita yang baik yang bisa mendampingi saya, Bu. Berarti Apa? Hah? Kamu baru jadi manajer aja, sosokan. Kalian berdua baru diangkat jadi pimpinan aja udah sombong. Hah? Bukan cuma Direktur kalian ini adalah calon tunangan saya, dan saya adalah anak dari Pak Surya. Bapak Yu, saya minta maaf. Kamu minta maaf. Aku udah tahu ya semua kelakuan kalian. Kalian tadi ngomongin masalah Putri kan? Kalian mau menggelapkan dana dan kalian ingin mengkambing hitamkan calon tunangan saya. Hah? Pak, Udah. ampun, ternyata kerjaan kalian di belakang seperti itu. Ya, Kalian gini. Kita nggak bermaksud kayak gitu kok. apa lagi yang mau kalian omongin? Hah? Alasan apa lagi yang mau kalian sampaikan sama aku? Kalian udah cukup buat marah-marah sama aku, dan kalian juga kayaknya udah waktunya buat aku pecat dari perusahaan ini. Kalian itu di sini cuma jadi sampah gitu. Apa prestasi kalian untuk perusahaan ini? Apa sumbangsih kalian terhadap perusahaan ini? Hah? Kalau enggak kalian cuma numpang makan gaji buta di sini. Seharusnya yang ada di posisi kalian itu Sofyan, bukan kalian berdua. Kalian di sini orang baru, sudah harus bersyukur dikasih jabatan setinggi itu, jadi pimpinan. Tapi malah seenaknya sama karyawan yang lain. Kamu tuh udah nggak jujur ya kalian berdua. Ya Pak, saya salah. Kita salah, Pak. Tolong maafin kita, Pak. Aku nggak mau maafin kalian. Yan, kamu tahu kan tugas kamu, Yan? Kita nggak jadi penjara kan, Pak? Pak, kita mau diapain?
Aku bakalan cari bukti, aku bakalan audit semua pekerjaan kalian. Kalau misalkan kalian terbukti melakukan kesalahan dan bahkan melakukan penggelapan dana, aku bakalan seret kalian ke pihak yang berwajib. Tahan orang ini di dalam karena sebentar lagi saya masih ada urusan sama mereka berdua ya. Pak, saya minta maaf Pak. Kalian tunggu saya di dalam. Bawa ke ranah hukum Pak. Pak. Jadi gitu Mbak Putri. Mbak Putri udah tahu saya ini siapa. Jadi ya saya adalah calon tunangan Mbak Putri. Ya saya harap Mbak Putri juga mempunyai perasaan yang sama dengan saya. Jadi jujur aja Mbak Putri, awal saya bertemu dengan Mbak Putri tadi, saya jujur, saya emang sudah ada perasaan sama Mbak Putri. Mulai dari kebaikan Mbak Putri, kemudian kebijaksanaan Mbak Putri, saya sudah mulai jatuh cinta semenjak tadi Mbak Putri. Ya saya harap Mbak Putri juga merasakan apa yang saya rasakan gitu. Kalau boleh jujur, aku merasakan hal yang sama semenjak ketemu sama kamu tadi. Pas kamu nolong aku, tapi kamu terlanjur pergi. Tadinya aku minta nomor telepon kamu, tapi kamu pergi. Dan aku gak nyangka ternyata yang nolong aku tadi itu calon tunangan aku. Ya, aku juga sebenarnya nggak nyangka. Tapi kayaknya emang ayahku nggak salah orang nih. Ayahku nggak salah percaya sama perempuan seperti kamu. Selain kamu cantik, kamu juga jujur, juga baik hati serta bijaksana. Yaudah, kalau gitu kita masuk ke dalam. Aku juga mau menyelesaikan masalah anak buah kamu yang udah kurang ajar tadi. Yaudah, kalau gitu yuk.